Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ngebahas tentang analisa fundamental saham DMAS atau DEMAS. Yang dibahas ada 3 poin. Poin pertama, pembahasan tentang kinerja saham DEMAS. Kinerja di sini maksudnya laporan keuangan saham DEMAS selama 4 tahun terakhir. Poin kedua yang dibahas di video ini adalah proyeksi pembagian dividen saham DEMAS di tahun 2023 ini. Poin ketiga di mana ini poin paling inti, yaitu pembahasan kisaran harga wajar DEMAS di tahun depan. Oke. Pastikan nonton video ini detik per detiknya hingga habis karena ada 2 sebab. Sebab pertama, karena setelah poin pertama sampai poin ketiga terbahas, kurang lebih nih kita nih ya, saya dan Anda, jadi bisa prediksi saham DEMAS dalam jangka panjang gimana. Prediksi di sini maksudnya harga sahamnya ya. Lalu jangka panjang itu maksudnya 1-2 tahun ke depan. Tentu saja disertai dengan logika yang masuk akal. Oke. Sebab kedua, kenapa Anda harus nonton video ini sampai habis? Karena saya punya hadiah. Yang cara dapetinnya akan saya bahas di tengah-tengah video atau di akhir video. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah 3 daftar saham yang masih murah dan layak dikoleksi beserta analisa lengkapnya. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Hari ini, Senin 9 Januari 2023, DEMAS kemarin di Jumat tanggal 6 ya, 6 Januari 2023 ditutup di harga 159. DEMAS ini nama perusahaannya adalah Pura Delta Lestari. Sektornya pengelola dan pengembangan real estate. Sejumlah saham yang beredar itu di 48 miliar lembar. Ya. Komposisi di masyarakat 17,72%. Nggak terlalu bagus, tapi nggak buruk juga. Kalau yang buruk itu ya di bawah 10 atau di bawah 5. Karena kalau komposisi masyarakatnya kedikitan, komposisi saham beredar di masyarakat ini kedikitan, itu berakibat sahamnya terlalu volatil karena mudah sekali digerakin oleh bandar. Ya. Tapi kalau kegedean juga, misalnya jumlah komposisi di masyarakat itu 80% misalnya, ya itu juga mencurigakan. Masa perusahaan bagus, sahamnya dipegang banyak sama orang lain, sama masyarakat, emang dia nggak mau untung? Dia nggak mau ngambil dividen dia. Ya, kalau benar sahamnya bagus. Oke. Kemudian hutangnya 14,62%. Ini bagus banget. Banyak perusahaan, banyak lembaga perusahaan yang hutangnya itu di atas 50%, di atas 100%. Itu bahaya, lumayan bahaya. Nah, contohnya gini, kalau Anda buka usaha, punya modal 100 juta, terus hutangnya 14%, berarti hutang Anda cuma 14 juta. Kalaupun Anda mau nutup usaha Anda bisa bayar hutang Anda yang 14% itu. Ya. Kemudian, kalau misalnya di atas 100%, yang bahaya itu. Kalau misalnya di atas 100%, modalnya aja nggak bisa nutupin hutangnya. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum lanjut, saya memberitahukan akan ada 3 topik, yaitu 4 topik, sorry. Topik ekuitas, topik book value, topik laba, dan topik EPS. Ya. Di dalam topik ini, kita ada PR-nya. PR-nya itu, di sini ada kolom warna biru dan warna kuning. PR-nya ngisi kolom yang warna biru ini. Kita isi. Ketika sudah terisi, otomatis nanti kolom warna kuningnya akan terisi sesuai dengan perubahan yang ada di kolom warna biru. Oke. Nah, di sini PR-nya ada 3 berarti. 1, 2, nentuin laba. 3, nentuin
DPR. Oke. Oke, kita bahas. Masuk ke topik pertama, ekuitas. Ekuitas Q3 2019 ke Q4 19 itu turun 6%. 6% nih turunnya. Q3 20 ke Q3 21 turun 3%. Ya. Q3 20 ke Q4 21. 20, sorry. 20 ini berarti. Q4 20 berarti turun 3%. Q3 21 ke Q4 21 turun lagi 8%. Nah, ini kita belum tahu nih. Kita coba lihat dari per tahunnya. Perubahan per tahun. Q3 ke Q3. Q3 19 ke Q3 20 turun 18%. Q3 20 ke Q3 21 naik 2%. Q3 21 ke Q3 22 naik 3%. Nah, kalau di sini ya per tahun kita lihat trennya sedang naik ya. Sedangkan ke kuartal 4 trennya sedang turun. Maka di sini kemungkinan turun juga nih. Ya, pesimisnya mungkin turun 8%. Bisa. Atau kita isi 6% lah gitu ya. Pesimis lagi nih, 6% turunnya. Bisa. Atau pesimis optimis banget nih, turunnya cuma 3%, bisa. Terus kita ambil yang mana gitu. Mau ngambil rata-rata juga bisa soalnya. Saya lebih cenderung ke yang 6%. Kenapa? Dia mendekati rata-rata, ya kan? Ya, mendekati rata-rata juga dia terjadi sebelum pandemi, ya. Sebelum pandemi. Maka di sini saya isi minus 6%. Oke. Jadi di kuartal 422 ekuitasnya sekitaran di 5,6 triliun rupiah. Oke. Topik pertama selesai. Topik kedua, book value. Book value ini saya nggak akan bahas terlalu panjang lebar karena emang ini singkat saja. Sama pengetahuan Anda saja bagaimana masyarakat menghargai si Dimas ini. Ternyata selama ini PBV-nya Dimas, walaupun harganya murah nih 159, PBV-nya dihargain di atas 1 terus nih. Terus-terusan di atas 1. 2019 1,82 kali, 2020 1,67 kali, 2021 1,76 kali. Nah, kayak dibalik-balik aja nih. Nah, 2022 1,41 kali. Ini PBV terkecil dari 4 tahun terakhir. Oke. Topik kedua selesai. Cuma gitu saja emang. Sekarang ke topik yang agak mikir ya. Di sini topik laba. Nah, di sini Dimas kita lihat laba Q3 ke Q4 19 naik tinggi 76%. Ya. Q3 20 ke Q4 20 naiknya lebih tinggi lagi 346%. Q3 21 ke Q4 21 naiknya hanya 13%. Nah, berarti dilihat nih, ternyata dari Q3 ke Q4 dalam 3 tahun terakhir terjadi tren naik. Ya. Disimpulkan nih, trennya naik berarti. Jadi kemungkinan ini juga naik. Ya. Lalu naiknya berapa? Kita lihat dulu. Bener nggak trennya naik? Ya. 2019 Q3-nya ke 2020 turun 60%. Wah, turun nih. Ya pantas karena pandemi. Awal-awal pandemi banget ini. Orang ya paling males lah beli rumah karena masih nge-keep hartanya. Nggak tahu pandemi kapan terjadi, kapan berakhir kan. Masih di-keep tuh. Makanya dia turun. Tahun depannya naik lagi nih. Naik 110%. Nah, naiknya tinggi nih. Hampir dekat sama 2019 sebelum pandemi. Ya. Q3 21 ke Q3 22 naik lagi. Tapi naik hanya
1%. Kalau dilihat dari angkanya, dia lebih besar dari sebelum pandemi labanya. Jadi udah mulai normal nih. Bisa disimpulkan, dia labanya mulai normal. Tapi yang mencurigakan adalah di sini. Di sini naiknya tinggi gitu ya. Tinggi. Nah, kok ekuitasnya ikutan turun nih di kuartal 4 nih. Ada apa nih? Kok labanya naik signifikan? Ininya turun nih. Ya. Ekuitasnya, hartanya turun. Bisa jadi kenaikan yang terjadi di kuartal 4 itu merupakan jual aset. Jual aset nih ya. Jual aset, makanya labanya turun. Turunnya lumayan ya. 6%, 3%, 8% ya. Bisa jadi. Oke. Sekarang ini berapa nih? Pertanyaannya, ini berapa? Karena kita ambil yang 6% penurunannya, ini bisa kita masukin yang 76% nih. Kemungkinan naik, 76% naik. Bisa. Bisa banget. Karena kita ambil yang 6% nih. Oke. Coba kita masukkan 76% kenaikannya. Nah, gini nih, udah. Keuntungan dia, nah, ada kemungkinan ke sini. Tapi Min, itu kegedean. Coba masukin yang kecil aja. Oke, kita masukin yang 13% saja. Dari historinya ya, paling kecil kan 13% nih. Ya, kalau lebih syukur, kurang ya jangan gitu kan. Kalau bisa jangan gitu. Kalau lebih ya, kita kan udah ngambil yang paling pesimisnya nih ya. Jadi ya kalau kemungkinan naiknya lebih tinggi ya ada kemungkinan sih gitu. Oke, kita masukkan yang ini. Berarti dia udah punya keuntungan 867 M. Ya. Topik ketiga selesai. Masuk ke topik keempat, yaitu IPS. IPS nih. Nah, di kuartal 3 dia udah ngantongin 16 IPS-nya. Kuartal 4 kemungkinan 18 nih, karena dia naik 13%. Itu pun kalau cuma 13% ya. Nah, di PS-nya berapa yang dibagiin? Kita lihat sebelum-sebelumnya. Tahun 2019 DPR itu persenan yang dibagi kepada para pemilik saham ya, kepada pemilik saham dari hasil labanya. Jadi laba dibaginya ke pemilik saham. Itu berapa persen? Nah, di sini di 2019 dibagiinnya 166%. Oke. 166%. Oke. Keep dulu sebelum lanjut. Ya, mumpung masih nyimak videonya, boleh nggak saya minta like video ini, terus tulis DMAS, Demas, di komen. Nggak sampai 5 detik kok, ya. Nggak sampai bikin Anda capek kok. Cuma nge-like sama tulis DMAS di komen. Oke? Udah? Udah belum nih? Udah ya? Oke, saya anggap udah. Makasih. Thanks. Oke, lanjut ya. Di 2019 ternyata dia bagiannya gila-gilaan nih. Dia rela mungkin jual ekuitasnya untuk ngebagiin dividen. Ya. Di 2020 dia bagian lagi, tapi bagiannya sedikit, cuma 66%. Ya. 66%. Di 2021 dia bagian lagi. Bagiannya 95%. Ya, 95% nih. Yang dibagiin 14,5. Di sini karena pembulatan jadi 15. Jadi 98% yang dibagiin nih. Nah, tahun ini berapa gitu kan pertanyaan DPR-nya? 98% kah? 66% kah? Atau optimisnya 110% lah. Ya. Dia mau rela rugi lagi gitu. Di sini berarti pesimisnya dia ngebagiin 66%.
Confident-nya ya 98%. Atau optimisnya, bentar. Optimisnya dia bagiin ya 110%. Agan, itu kebanyakan. Oke, kita ambil yang pesimisnya. Dia bagiin di harga wajar. Di pembagian wajar sebuah perusahaan, yaitu 50-50. Oke, kita ambil yang pesimisnya 50-50. Optimisnya ya 66. Oke. Nah, confident-nya 66. Optimisnya ya 98. Ya. Nih, tinggal mau ambil yang mana? Ya, tinggal mau ambil yang mana? Menurut saya nih, kemarin kan dia udah bagiin nih dividen interimnya sekitar 15%. Maka kemungkinan ya, kalau dia mau bagiin lagi ya nggak 100% juga. Nggak gila juga kayak tahun 2019. Ya mungkin kisaran 80-90%. Anggap 90% ya. Nggak 98 banget, yang terlalu optimis banget. Ya udah kita ambil yang tengah-tengah aja, 90%. Nah, ternyata Dimas harganya udah kelewat jauh nih. Tapi sebentar dulu. Saham Dimas ini secara histori, ya kan? Secara histori dia emang bagiin di finalnya sedikit. Bagiin di finalnya sedikit kayak ini. Dia cuma bagiin 2, ya. Ya kan? Yang ini dia bagiin 6, ya. Yang ini dia bagiin 1, berapa gitu. Jadi dividen finalnya emang kecil nih. Dividen finalnya kecil. Jadi kalau Anda mau masuk nih, saya sarankan lebih baik masuknya setelah Dimas bagiin dividen final. Kenapa? Karena dia bagiin dividen interimnya tinggi. Bayangin aja dari 18 lah. 18 dia udah bagiin 15. Interim loh, ini interim, belum final. Dia udah bagiin 15. Ya. Jadi, misal kita pikirkan saja besok itu adalah dia bagiin dividen interim walaupun harusnya final ya. Misal kita masukin di sini 15. Misal kita masukin 15. Berarti harga sekarang di 159, harga termurahnya tuh baru lewat 6%. Harga wajarnya baru lewat 42%. Harga mahalnya harga wajarnya masih ada potensi naik 42%. Harga mahalnya dia masih ada potensi naik 89%. Dengan dividend yield kemungkinan 9,4%. Tinggi loh ini, tinggi banget. Karena deposito aja 3-4%. Anda usaha offline itu per tahun 5% kemungkinan baliknya. Ya. Terus kalau Anda bikin kontrakan atau kos-kosan, ya paling 6%. Nah, ini 9,4% per tahun. Ya. Ini gede, ya. Tapi sekali lagi karena Dimas ini tipikal saham yang bagiin dividen finalnya kecil, ya. Dan itu biasanya Anda lihat sendiri nanti chartnya, itu biasanya setelah bagian dividen final dia turun drastis. Ya, dia turun drastis karena kita lihat tadi aja dividen finalnya hanya satu, ya, hanya satu nih. Kalau kita lihat 1, berapa ya? 1,2 dividen finalnya nih. Tapi dividen interimnya 15. Ya, makanya orang akan berbondong-bondong masuk ketika pembagian dividen final terjadi. Jadi kalau Anda beneran mau masuk nih di Dimas ini, ya mendingan nanti tunggu dividen final sudah dibagikan, baru deh Anda masuk. Saya mau keep aja dari sekarang. Nggak apa-apa kok nunggu setahun. Ya, terserah Anda. Kalau mau tunggu tahun juga terserah Anda. Mau beli sekarang terserah Anda. Cuman Anda harus mau, ya kan? Anda harus mau sabar ngelihat ya ketika emang minusnya sampai segini. Ya, floating loss-nya sampai segini. Ya.
Nggak mungkin sih. Secara histori dia paling kecil kalau nggak salah cuman 80 berapa gitu. 84 kalau nggak salah. Coba kita masukin 8,4 ya. Di sini 8,4. Kalau 8,4 ya Anda harus ngelihat, inilah berani ngelihat ada di portofolio Anda Dimas minus 47%, minus 21%, seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya, dari komposisi masyarakatnya Dimas nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus, tapi nggak jelek juga. Sedang-sedang lah, tengah-tengah dia. Untuk hutangnya dia sangat bagus, karena hutangnya hanya 14%. Dari tren keuangannya lagi tren keuangan naik nih. Ya, tren keuangan naik. Nah, untuk prospeknya ya Dimas ini masih agak kurang kalau masuk sekarang. Ya, kecuali emang Anda mau keep setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya silakan Dimas ini. Karena dia punya potensi naik cukup besar. Gitu. Di pembagian dividen interim. Nah, secara loyal, ya kan? Loyal nggak sih ada bagi dividen? Ya kalau dilihat di historinya royal banget, di atas 50% semua loh DPR-nya gitu. Walaupun itu dibagi antara interim dan final seperti itu. Oke? Sip. Semua topik udah dibahas ya. Sekarang penutup dan pengingat. Sebagai penutup, juga pengingat, penutupnya ada subscribe channel Saham Nyantai. Kalau isinya sesuai dengan tipe investasi Anda, tipe trading Anda, dan kalau penjelasannya Anda suka, ya. Terus untuk pengingatnya, jangan lupa ambil hadiahnya dari saya, 3 daftar saham yang masih under value, beserta analisanya, lewat link yang ada di deskripsi atau yang ada di komen yang telah saya pin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.